Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa sihhatil abdan wa afiyatiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil ajsad wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah bersua kembali. Semua karena Allah, sembari mengharap ridha Allah. Melalui kajian ngaji kita pada hari ini tentu tidak lain hanya untuk meraih ridhanya. Oleh karenanya pada hari ini kita sudah masuk di bab 11. Subhanallah, masuk di bab 11, yakni bab al-mujahadah, bab tentang mujahadah. Untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Sebagaimana kajian di setiap awal-awal bab itu adalah tentang ayat-ayat firman-firman Allah yang menegaskan tentang poin besar utama dari bab tersebut. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut ayat 69. Pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa walladzina jahadu fina, dan mereka, ya, orang-orang yang mujahadah, ya, berjihad di jalan kami, ya, lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan kepadanya hidayah atau petunjuk kepada mereka jalan kami tersebut. Nah, ayat yang pertama ini ketika menjelaskan tentang bab al-mujahadah, ya, kesungguhan, dikutip, ya, diambil oleh Imam An-Nawawi ayat tentang walladzina jahadu, berjihad. Nah, kenapa menggunakan ayat ini? Karena mujahadah itu adalah jihad besar. Ya. Kalau kita merujuk kepada bab-bab sebelumnya itu yang banyak sekali menjelaskan tentang jihad-jihad fisik. Ya, baik perang Uhud, Badar, Khaybar dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini ada perang yang begitu dahsyat yang harus dilakukan oleh setiap muslim mukmin, yakni mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadatun nafsi hawa, yang berjihadnya seseorang terhadap nafsu, hawa nafsunya. Maka diingatkan kita dengan adanya sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ya, kita telah kembali dari jihad kecil kepada jihad besar. Ketika ditanya apa itu jihad besar, yakni mujahadatun nafsi hawa. Ya, jihadnya seseorang terhadap nafsu, hawa nafsu itu. Nah, inilah mujahadah. Maka bagi mereka yang berjihad terhadap hawa nafsunya, dan itu dilakukan dalam koridor kami, koridor yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sungguh Allah akan memberikan petunjuk kepadanya jalan tersebut. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah itu benar-benar bersama orang-orang yang muhsinin. Maka
korelasi mujahadah itu berada pada kerangka ihsan. Ya, ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, mujahadatun nafsi hawa, berjihad terhadap hawa nafsu itu koridor ihsan. Karena ihsan menginginkan seseorang untuk masuk kepada ranah komunikasi langsung dengan Tuhan itu begitu nikmat. Ya, adanya kenikmatan dalam komunikasinya dengan Sang Maha Kuasa. Ya, berdekat-dekatannya dengan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersama dengan mereka yang muhsinin. Ya, orang-orang yang berbuat baik yang keihsanannya itu sempurna, yang anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Senantiasa bersama ilahi karena ia mampu merasakan cahaya ilahi, hidayah ilahi, bisa melihat Allah dalam tanda kutip, dan atau merasa dalam pengawasan ilahi, maka tidak akan pernah ada keburukan dalam dirinya. Nah, ini yang pertama tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada kita untuk terus mujahadah, berperang terhadap hawa nafsu kita agar petunjuk Allah itu hadir kepadanya. Hadir sehingga dia betul-betul bisa merasakan yang anta'budallah ka'annaka tarah, yang subulana itu, jalan kami itu. Ya. Ayat lain Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr 99. Apa kata Allah? Dan kamu hendaknya, ya, ini perintah ya, kamu itu beribadah, ya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu hingga ya'tiyakal yakin, sampai ya hingga lahir keyakinan yang sesungguhnya. Ya, ihsan tadi. Ya, yakin yang mana? Yang anta'budallah ka'annaka tarah, beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat. Ya. Tangga dasarnya adalah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu melihat Allah, yakin kamu dalam pengawasan Allah. Tangga dasar. Naiknya adalah kepada rasa di mana antara dirinya dengan Allah seolah tak ada lagi hijab. Ya, itulah nilai keyakinan dalam peribadatan seseorang. Dan ingat bahwa nilai keyakinan itu ya hanya lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hati dengan mengambil kesimpulan terhadap sebuah keyakinan. Ya, kalau kita mendengar dulu ada sebuah kisah di mana ini sering diperdengarkan oleh para guru-guru kita, bahwa ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu muraqabah, mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada sisi di mana datanglah yang mengaku bahwa dia Allah. Ya, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kalau Allah mengaku seperti ini pasti bukan Allah, engkau iblis. Maka pada saat itu hilang. Nah, disitulah nilai-nilai kesempurnaan yang ya'tiyakal yaqin, tidak mudah. Karena kalau hadir saya Allah, lalu karena dia tidak punya nilai iman Islam ihsan yang kuat, maka dia akan mengatakan, oh betul, lama-lama ngaku nabi. Ya, karena banyak yang kejadian-kejadian ya, kalau kayak Lia Eden dan lain sebagainya itu, yang pada akhirnya mengaku nabi karena proses seperti itu. Yang pada akhirnya malah ngaku terakhir sebagai Jibril. Nah, inilah yang perlu betul-betul mendapatkan nilai keyakinan. Lewat apa? Mujahadah. Mujahadah. Kembali, wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman,
Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ya. Ini Al-Muzammil ayat 8. Wadhkur, dan ingatlah sembari menyebut isma rabbik, nama Tuhanmu, ya, senantiasa berzikir atas nama Allah, ya. Lalu watabattal ilaihi tabtila, dan tekunlah dalam beribadah kepada Allah dengan ketekunan yang tinggi. Mengapa ini menjadi penting? Ketekunan dalam beribadah itu kadangkala menjadi beban. Kenapa disebut beban? Karena kepentingan duniawi. Siang masih kerja, sore sudah lelah, maghrib sudah mulai ingin sekali istirahat, isya sudah tidur, subuh masih tidur. Berat sekali beban itu. Itu baru dalam konteks wajib. Bagaimana dengan yang sunnahnya? Maka ketika seseorang merasa tidak sholat malam dalam satu hari, lalu dia merasa sedih, sesungguhnya itu alarm kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau sudah tidak ada rasa, biarjo, bahasa Manadonya, sudah biarkan saja, yang penting tidur enak, maka sungguh alarm itu sudah mulai hilang. Kalau alarm sudah mulai hilang, berhati-hatilah. Ya, setidaknya masih ada rasa, aduh ya Allah lelah, minta maaf malam ini belum bisa tahajud. Tapi sudah ada ungkapan hati. Nah, kalau bisa dilawan, itu mujahadah namanya. Maka diingatkan lewat firman ini, sebut nama Allah, zikirlah nama Allah dengan ketekunan. Ya. Ketekunan yang betul-betul tertata. Ya, terkontrol. Ya, semangat tinggi. Mengapa demikian? Karena pada konteks ini zikir sir, ibadah yang sir itu lebih berat daripada ibadah wajib kita yang zahir. Maka memunculkan ibadah sir di hadapan orang lain seperti ibadah zahir itu yang kurang bukan kurang ya, mungkin punya kualitas yang berbeda tentunya. Apakah boleh? Ya boleh, tidak ada masalah. Nilai kualitasnya tentu berbeda. Disinilah kemudian ulama itu mengajarkan adanya tariqah, jalan dalam melakukan zikrullah, baik zikir dengan ilmu, lisan, ya, maupun hatinya. Sehingga nanti ada yang tariqah keilmuan, ya tariqah ilmu dengan kajiannya terus, itu wajib. Lalu kemudian dia praktekkan dalam zikir sirnya, ya, zikir menyebut nama Allah tanpa menggunakan lisannya, yang diawali terlebih dahulu riyadhah, usaha, dengan zikir lisannya, menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Nah, ini yang dari mulai la ilaha illallah hingga terpatri dalam hatinya zikir Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak ingin menjelaskan lebih jauh ini karena itu penting dalam konteks pembelajaran personal, ya, kepada guru. Silahkan nanti cari guru untuk bisa mendapatkan pengetahuan tentang wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut nama Allah, zikirlah nama Allah tersebut dengan peribadatan yang penuh dengan kesungguhan tinggi. Kita lanjut firman selanjutnya.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Ini zarratin ketemu huruf kha, ya. Jangan dengungkan, ya. Jangan zarratin, nggak boleh. Zarratin ini udah tajwid sedikit. Karena sering dengar beberapa imam yang membaca zarratinnya itu didengungkan, padahal nggak boleh. Apa kata Allah? Ini Al-Zalzalah ayat 7. Maka siapa yang ya'mal, senantiasa beramal. Ini ya, karena pakai fi'il mudhari' fi zamanil hadir awil mustaqbal, yang berfungsi menjelaskan tentang perbuatan yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Dan ini adalah kalau konteks amal itu yang senantiasa berlangsung. Maka siapa yang senantiasa menghadirkan amal-amal yang misqala dzarrah, ya, meskipun amal soleh, amal kebaikan tersebut seberat zarrah, ya, zarrah itu ya maknanya banyak, ya. Pokoknya sesuatu yang paling kecil. Ya kalau sekarang yang sering terjemahkan atom, mungkin kalau ada yang lagi di bawah atom, saya minta maaf, kurang paham sekali dan ilmu tersebut. Ada lagi yang lebih kecil dari itu, yang artinya hanya keluar dari hatinya saja. Ya, tetap dinilai kebaikan, khairan, tetap dinilai kebaikan. Dan niscaya yarahu, dia akan melihat balasan atas perbuatan baik yang dia lakukan meskipun kecil sekali. Ya, ada nilai kebaikannya. Itu yang sering Nabi katakan kan, kalau orang cuma niat aja, niatnya baik, belum dilaksanakan, itu tetap dapat pahala. Yaitu setidaknya itu zarrah tadi. Kecil sekali itu. Ya baru niat, belum ngapa-ngapain, udah dapat pahala. Meskipun nggak dilaksanakan. Seperti yang saya bilang tadi, ya Allah capek banget malam ini, ya Allah ngantuk berat, pengen betul sholat. Udah nilai pahala itu. Nilai pahala itu. Ya zarrah tadi, seberapa kecil sekali itu. Tapi ketika dia mujahadah, dia lawan hawa nafsu tidur tadi, meskipun lelah, maka nilainya baru tadi tinggi sekali. Itulah watabattal ilaihi tabtila. Ya, kesungguhan, kesempurnaan dalam nilai ibadahnya. Tekun, sempurna. Gitu. Kita lanjut. Wa qala ta'ala, Allah kembali berfirman, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wama tuqaddimu, dan apa yang kalian perhadapkan li anfusikum, dari diri kalian tersebut, min khairin, berupa amal kebaikan, tajiduhu, maka kalian akan mendapatkan nilai dari perbuatan baik yang kalian lakukan tersebut, hu itu indallah, di sisi Allah. Berupa apa? Khairan, huwa khairan, berupa nilai kebaikan yang amat baik, nilai balasan yang amat baik. Wa a'zamu ajran, pahala besar, amat besar, a'zam. Ya. Jadi begini loh, perbuatan baik itu harus ditunjukkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya. Apa yang kalian perhadapkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kalian itu, min khairin, berupa amal baik tentunya. Ya, artinya ya kalau dalam bahasa bahasa simpelnya, apa yang kalian persembahkan kepada Allah berupa kebaikan. Ya. Nah, itu yang akan kita dapatkan.
pahala kebaikan dan pahala besar. Balasan kebaikan di dunia, wa a'zama ajran, yakni pahala besar nanti di akhirat, amat besar. Jadi di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Kenapa? Karena amal baik itu memiliki korelasi juga dengan sekitar. Kalau orang senang membantu, ya tentu akan dibantu. Itu. Dan ketika Allah melihat, ya pasti Allah memberikan kepadanya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu subhanallah ya. Ya, ini namanya mujahadah, perjuangan. Ya. Wa qala ta'ala, kembali Allah berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu infakkan, ya, min khairin, dari harta yang kamu miliki, baik tentunya, yang baik-baik, ya, harta yang baik yang kamu miliki, fa innallah, maka sesungguhnya Allah, bihi, atas perbuatan kalian tersebut, dari, ya, perbuatan kebaikan itu, alim, Allah melihatnya, Allah mengetahuinya. Ya. Mengapa di ujungnya pakai kata alim, Allah tahu, mengetahui? Karena menginfakkan itu ibadah sir, bukan ibadah zahir. Tolong pahami sekali lagi. Ya, infak, sedekah itu ibadah sir, ibadah rahasia, yang seharusnya hanya dirinya dengan Allah yang tahu. Nggak perlu kemudian, hai guys, hari ini aku bisa sedekah, guys, aku hari ini menginfakkan. Nggak perlu. Jangan dizahirkan ibadah sir yang sempurna di hadapan Allah. Karena yang dibutuhkan itu adalah ainur rahmah minallah, pandangan rahmat dari Allah. Ya, bukan pandangan kebaikan dari manusia. Di pandangan manusia itu sementara. Ya, nanti nilas titik rusak susu sebelanga. Karena perbuatan jelek sedikit saja, hilang semua perbuatan baik itu. Nggak dianggap orang. Nggak lagi dianggap orang. Nah, tapi kalau Allah, dosa istighfar Allah ampuni. Tapi amal baik Allah nilai. Ya, Allah Maha mengetahui atas amal, perbuatan kebaikan, infak, ya, sedekah kita tersebut dari diri kita kepada orang lain. Allah mengetahui, maka sirkan itu, sirkan. Rahasiakan itu, rahasiakan ibadah itu. Sehingga rasa mujahadahnya ada. Pengen banget menunjukkan pada orang, hai, hari ini aku bisa sedekah guys. Banyak, pengen banget tuh nunjukkan itu. Ya. Lalu kemudian ditutup, kecuali dalam konteks pembelajaran diperkenankan, atau mengajak orang banyak yang minta maaf mulai agak sulit, itu nggak apa-apa. Ya, diajak, ayo sama-sama, enggak juga, lalu kemudian di list, ya tentu lain itu ngajak. Ya, tapi dalam konteks sesungguhnya, infak sedekah yang sempurna itu yang sir, rahasia. Sehingga alimun, Allah tok yang mengetahui. Karena yang dibutuhkan itu adalah kehidupan akhirat. Adapun orang lain tadi yang merasakan kenikmatannya, pasti dia mendoakan. Maka sebagaimana ayat sebelumnya, dia mendapatkan khairan, kebaikan di dunia, juga wa'azama ajran, pahala yang amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wal ayat fil bab katsiratun ma'lumah. Ya, dari sini sebenarnya masih banyak ayat-ayat tentang itu yang bisa diketahui, yang bisa didapatkan. Tapi Imam Nawawi menjelaskan beberapa ayat ini setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat ini menjadi gambaran awal tentang lanjutan nanti hadis-hadis berkenaan tentang mujahadah. Mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah nanti kita akan masuk kepada hadis pertama nanti, hadis nomor 95. Oh, ini keren ini hadisnya, nanti insyaallah kita bahas. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua dan bisa mengamalkan ajarannya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdinas subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbuhu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.